pagi. Ya, selamat pagi. Ibu, mohon maaf ya diganggu waktunya. Sebelum kita supervisi ya di kelas untuk melihat Ibu belajar mengajar. Ini ada pertanyaan-pertanyaan sebelum melakukan observasi ya. Nah, Ibu, untuk yang novel yang Ibu ajar nanti novel apa, Bu? Produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK. PKK. Ini untuk kelas berapa, Bu? Kelas 12. Kelas 12. Oke ya, Bu. Minta waktunya ya Ibu ya untuk 10 menit ke depan untuk kegiatan pasca pra observer. Nah, sebelum observer, tujuan pembelajaran Ibu seperti apa, Bu? Nah, untuk tujuan pembelajaran, untuk materi yang akan disampaikan, untuk yang Ibu sekarang itu mengenai promosi online. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah yang pertama, agar siswa itu dapat mengidentifikasi, kemudian lagi dapat menjelaskan juga pengertian mengenai promosi dan juga promosi online dan juga promosi offline. Kemudian untuk yang kedua, siswa itu mampu untuk mengidentifikasi berbagai macam jenis media-media promosi online. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah siswa mampu untuk bekerja sama di dalam kelompok berdiskusi. Kemudian yang keempat, siswa dapat mendemonstrasikan ataupun mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan di dalam kelas. Ya, oke. Nah, untuk area pengembangannya yang akan dicapai itu seperti apa, Bu? Untuk kira-kira Ibu untuk nanti ketika pembelajaran. Nah, untuk area pengembangannya adalah siswa itu diharapkan mampu dapat mengidentifikasi tujuan atau mengidentifikasi peran dan juga tugas mereka sebagai siswa. Kemudian lagi yang kedua, mampu meningkatkan pengetahuan siswa tentang peran dan tugas siswa serta meningkatkan pengetahuan tentang implementasi jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan juga dengan percaya diri. Nah, strateginya, Bu, untuk yang nanti dipersiapkan oleh Ibu seperti apa untuk strategi pembelajaran? Nah, untuk strategi pembelajaran, untuk yang pertama adalah mengenai model pembelajarannya. Untuk model pembelajarannya, saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL, yaitu Project Based Learning. Nah, Project Based Learning ini kan anak nanti disuruh untuk membuat sebuah tayangan video, kemudian lagi anak disuruh untuk mempresentasikan hasil dari pembuatan video tersebut. Nah, kemudian untuk penerapan pembelajarannya dengan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yaitu meliputi diferensiasi konten, kemudian proses dan juga produk. Kemudian alat yang dipakai atau alat-alat yang digunakan di dalam pembelajaran nanti ada laptop, kemudian ada juga Infocus dan juga modul ajar. Kemudian yang ketiga, memberikan kebebasan kepada siswa dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan minat dan pemahaman murid untuk mengidentifikasi peran dan juga tugas siswa. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, mendampingi dan juga membimbing siswa di dalam pembuatan tugas kelompok, yaitu membuat video tadi. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode saintifik, yaitu mengamati gambar. Yang pertama, mengamati dulu gambar atau video yang akan saya tayangkan. Kemudian lagi anak disuruh untuk mengumpulkan informasi mengenai tayangan video tersebut.
Kemudian membuat promosi online dari hasil pengamatan video atau gambar, dan juga mengasosiasi data, dan terakhir mengkomunikasikan hasil dari diskusi dengan mempresentasikan di depan kelas. Oke, berarti udah benar-benar disiapkan ya Bu ya untuk nanti bagian observasinya di kelas. Ibu terima kasih atas waktunya. Semoga nanti di kelas sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dan disebutkan dengan tujuan pembelajaran tersebut. Terima kasih waktunya Ibu. Sekarang kita ke kelas. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Hari ini siapa yang tidak masuk? Saya dulu ya. Masuk semua? Pertemuan minggu kemarin ya mengenai fungsi manajemen. Ada yang tahu fungsi manajemen? Siapa? Dinda, silakan. Planning itu perencanaan. Kalau organizing? Pengorganisasi. Ya. Activity? Memerankan atau memproduksi. Controlling? Mengontrol atau memeriksa kembali. Nah, itu ya mengenai pembahasan minggu lalu mengenai fungsi manajemen. Nah, untuk sekarang, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai promosi online, ya. Nah, sebelum ke promosi online, nah tujuan pembelajaran yang dalam materi promosi online ini adalah kalian sebagai peserta didik yang pertama mampu untuk menjelaskan mengenai pengertian promosi, ya. Kemudian pengertian promosi online itu tujuan yang pertamanya. Kemudian tujuan yang kedua, kalian sebagai peserta didik mampu untuk menguraikan jenis media promosi online. Ya, kemudian yang ketiga, kalian sebagai peserta didik tujuannya adalah untuk supaya kalian mampu untuk mendemonstrasikan video yang sudah kalian buat, ya. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Sebelumnya, ada yang tahu promosi itu apa? Ya, silakan Anita dulu tadi yang resign. Anita apa? Promosi yang dibuat untuk satu orang atau organisasi tersebut, dan promosi online juga untuk mengenalkan produk kita atau jasa. Silakan, ada yang Konsumen tertarik dan meningkatkan volume penjualan. Ada lagi? Nah, ya. Sudah terlihat ya? Nah, mengenai promosi. Nah, jadi pengertian promosi itu adalah benar ya. Sebenarnya memiliki pendapat masing-masing, cuma pendapatnya memang semuanya benar. Nah, untuk promosi sendiri adalah upaya untuk memberikan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon pembeli atau untuk mengkonsumsinya, ya. Jadi tujuan akhir dari promosi itu adalah supaya konsumen tertarik dan mau untuk membeli produk yang ditawarkan, ya. Itu promosi. Kemudian selanjutnya promosi online. Apa yang dimaksud dengan promosi online? Ada yang tahu
melalui media melalui media online gitu ya. Nah, ini untuk promosi online-nya ya. Nah, promosi online adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan kemudian menggunakan media online dalam menawarkan produk atau jasa sehingga tidak terjadi tatap muka langsung antara pembeli dan penjual. Jadi tadi pendapatnya memang benar ya. Jadi promosi online itu adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produknya melalui media online. Jadi tidak bertatap muka langsung ya. Kalau offline mah kita bertatap muka langsung ya. Misalkan seperti ke pasar, kita membeli barang-barang di pasar atau kita membeli keperluan di pasar. Nah, itu yang dimaksud dengan offline, ya kan? Nah, kalau online mah tidak dengan tatap muka langsung, tetapi melalui sebuah media. Ya, media promosi online. Paham ya? Untuk pengertian promosi dan promosi online? Media promosi online ya. Jenis-jenis media promosi online. Nah, ini ya. Jenis-jenis media promosi online yang pertama yang bisa dipakai adalah Facebook. Ya, Facebook kalian memiliki akun Facebook kan? Masa tidak ya? Hampir semua orang pasti memiliki Facebook. Ya, nah di Facebook juga bisa untuk menjadi media untuk melakukan sebuah promosi. Ya, promosi tentang barang. Kemudian lagi yang kedua ada Twitter. Twitter juga sama, bisa dijadikan media untuk promosi. Yang ketiga ada Instagram, IG ya. Wah, kalau anak-anak muda zaman sekarang mas siapa sih yang tidak tahu IG ya? Pasti semua juga tahu IG, gitu kan? Nah, di IG juga sama, gitu ya. Di IG juga sama bisa menjadi media untuk promosi. Di sini gua akan memutar sebuah video ya. Nah, gini, dengan adanya promosi gitu ya, yang dimaksud kalau misalkan perusahaan itu mempromosikan barang, otomatis perusahaan itu akan bisa memperkenalkan produknya di luar, ya kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah banyak sekali para pedagang-pedagang yang memang tidak mengetahui mengenai apa itu promosi, mengapa harus ada promosi gitu kan? Nah, sehingga terjadilah sebuah masalah gitu ya. Sebuah masalah, misalkan masalahnya di pasar itu menjadi kurang laku, misalkan seperti itu karena tidak adanya promosi, misalkan tidak dipublikasikan melalui promosi, misalkan dengan promosi online. Nah, di sini gua akan menayangkan sebuah video mengenai permasalahan yang terjadi di pasar Tanah Abang. Ya, silakan kalian simak videonya. Tugas kalian sekarang ya, dari masalah yang Ibu tampilkan di depan, kalian seolah-olah kalian itu menjadi pedagang di pasar itu, ya kan? Nah, kalian harus membuat sebuah video mengenai produk yang kalian punya, misalkan ya, karena kalian itu kan dimisalkan di pasar itu ya, di pasar Tanah Abang yang sekarang sedang drastis menurun karena banyaknya penjual-penjual yang beralih ke promosi online, ya kan? Nah, kalian sebagai seorang penjual, ya, Ibu tugaskan untuk membuat sebuah video
Kemudian lagi kelebihan dari barang kalian itu apa? Ya. Kemudian lagi kalian juga harus membuat videonya yang sekreatif mungkin, ya kan? Kemudian nanti juga kalian harus membuat atau harus mempresentasikan mau dipublikasikannya lewat media online apa, gitu ya? Apakah melalui Facebook, TikTok atau lain sebagainya, gitu ya? Nanti kalian jelaskan kenapa memilih media promosi online yang itu. Paham ya? Itu sekarang. Nah, itu adalah lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Yang sekarang yang harus kalian kerjakan itu adalah lembar kerja kedua atau tugas kedua, yaitu tugas kelompok mengenai pembuatan video online. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, kalau tidak silakan sekarang kalian buat video sekreatif mungkin. Ya, silakan dikerjakan. Oh iya, untuk durasi pembuatan videonya kurang lebih sekitar 20 menit, ya. Kurang? Kalian membuat videonya itu durasi pembuatan videonya. Sekarang kan kalian itu sekarang itu kan kalian memiliki tugas kelompok ya, tugas kelompok untuk membuat video. Nah, ibu kasih waktu untuk pembuatan videonya itu sebanyak kurang lebih 20 menit atau 25 menit saja ya. 25 menit kurang lebih. Bentar ya. Gimana? Sekarang kita mulai untuk mempresentasikan hasil video yang sudah kalian buat, ya. Ibu mulai saja dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tugas tentang promosi online. Kami membawa tema untuk mempromosikan produk Yakul. Ini produknya. Jadi yang selanjutnya, apa alasan kami memasarkan produk di sini? Ini ada aplikasi TikTok, Instagram, dan Marketplace. Jadi kita tidak memasukkan semua akun seperti Shopee, Lazada, atau Amazon, atau produk atau aplikasi belanja lainnya, tapi kita karena di semua aplikasi tersebut ada, jadi kita
menyeluruhkan dalam marketplace. Otomatis aplikasi tersebut pasti ada di dalam handphone. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok 3. Apa yang terjadi jika Yakult tidak disimpan di kulkas? Sebenarnya tidak apa-apa jika Yakult tidak disimpan di kulkas karena tidak terlalu beresiko, tapi mungkin Yakultnya jadi kurang menarik karena tidak dingin. Juga karena kandungan di dalam Yakult kan lebih memancing kalau disimpan di kulkas. Jadi kandungannya juga ada yang sedikit mengurangi zat-zatnya. Ini this is our promotion video. Have a good time watching this. Selamat menonton untuk video promosi kami. Jadi Yakult itu menghancurkan 100 dari penyakit di dalam Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok kedua ya. Silakan kelompok kedua maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kita akan mempresentasikan tugas promosi online. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada audiens, siapa yang udah tahu tentang produk Sprite? Udah tahu produk Sprite? Apa itu Sprite? Minuman bersoda. Nah, jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang produk Sprite. Dan ini video iklannya. Kecil aja. Oke. Nyatanya apakah ada pertanyaan? Sprite termasuk minuman bersoda dan termasuk minuman yang tidak mengandung alkohol dan rasa jeruk dan lemon. Ada lagi? Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu presentasi dari kelompok 2 ya. Sekarang kita lanjutkan ke presentasi kelompok 3. Silakan kelompok 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi untuk teman-teman semua yang sudah hadir di kelas ini. Kami di sini akan menyampaikan sebuah promosi online dengan produk Floridina. Terima kasih atas perhatiannya. Dari sejauh ini apakah ada
satu media. Karena sebuah perusahaan pasti menginginkan keuntungan yang maksimal. Semakin banyak media yang digunakan untuk promosi, semakin banyak orang yang mengenal produk ini, maka semakin banyak orang peminat yang tertarik dan membeli produk ini. Nah, ini adalah salah satu video promosi kita. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas apresiasi teman-teman sudah melihat promosi kita dari awal sampai akhir. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kelompok selanjutnya, kelompok 4. Kami dari kelompok 4, saya Anita, saya ada di sini. Kami ingin mempresentasikan produk kami. Mau nanya nih, kalian kalau suka kopi nggak sih? Ini beliin. Kalau minum kopi di mana sih? Di kantin. Di kobong juga bisa. Di kantin. Kalian tahu nggak sih cara minum kopi yang mudah dan praktis? Kalian bisa menemukannya di supermarket ataupun menyeduh di rumah dan menyediakan stoknya di rumah. Ini adalah produk kami yang kami persembahkan. Yaitu kopi Good Day. Ini adalah promosi video kami. Oke, sekian presentasi kami. Ada yang mau dipertanyakan? Ada. Silakan ditebak siapa dulu? Siapa yang samping kami kopi setiap hari? Minum kopi setiap hari itu bisa mengakibatkan masalah pencernaan seperti sakit perut, mual, muntah, nyeri ulu hati. Jadi yang berlebihan itu tidak baik. Sudah puas? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kelompok 5. Dari kelompok 5, kami di sini akan mempresentasikan tugas PKK tentang produksi. Jadi inilah anggota kami. Saya Yakub. Deomi,
dan saya tadi. Kami di sini mengambil ini adalah produk yang kami ambil, itu adalah produk sendiri. Saya Gus. Saya Gus. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok berapa didahulukan? Silakan kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Silakan. Nama Cimol sendiri merupakan singkatan dari perusahaan barunya yaitu Cisawa Mountain Dairy. Sekian dari silakan tutup. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan terus untuk yang kalian berikan atau yang kalian demonstrasikan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Nah, yang dapat ibu sampaikan atau yang bisa kita simpulkan bahwa promosi online di sini sangat berpengaruh ya terhadap penjualan ataupun terhadap terhadap penjualan produk yang kita buat, misalnya seperti itu ya. Nah, itu untuk kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran promosi online. Jadi sekali lagi untuk kesimpulannya adalah bahwa promosi online ini sangat dibutuhkan sekali oleh setiap perusahaan untuk memperkenalkan produknya supaya banyak konsumen membeli produk tersebut, ya, yang berkaitan dengan nantinya terhadap penjualan produk juga, supaya penjualan produknya itu semakin meningkat, ya, semakin tinggi, ya. Kemudian barang yang dijualnya pun akan semakin kuantitasnya semakin banyak, ya. Nah, itu untuk pertemuan kita kali ini mengenai promosi online. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pemasaran, ya, yang berkaitan dengan masalah pemasaran. Sampai sini